Ya, shalom anak-anak yang ada di rumah, kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan induksi matematika pada ada yang namanya barisan dan deret bilangan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penerapan induksi pada keterbagian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan induksi pada ketidaksamaan. Nah, ini nomor 3. Penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Nah, sebelum masuk ke contoh, Bapak terus di sini sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, mungkin kalian sudah pelajari ini di kelas 1 atau di SMPK dulu. Bapak perjelas kembali. Nah, sifat-sifat ketidaksamaan itu Bapak terus di sini ada 3. Yang pertama itu jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C lebih kecil sama dengan B tambah C. Kemudian yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Nah, contohnya ini kan misalnya 1 lebih kecil dari 3, maka kalau misalnya dua-duanya harus ditambah 2, jadi 1 ditambah 2 pasti lebih kecil dari 3 tambah 2. Ini kan 3 lebih kecil dari 5, begitu kan? Nah, demikian juga dengan nomor 2 kalau dibawa dalam angka. Kemudian nomor 2, yang ini nomor 2, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih kecil dari B dikali dengan C. Kemudian jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Kemudian nomor 3, ini yang paling penting. Jika A lebih besar dari B, kemudian B lebih besar dari C, maka otomatis A lebih besar dari C. Terus yang berikutnya, jika A lebih kecil dari B, kemudian B lebih kecil dari C, otomatis A lebih kecil dari C. Coba Bapak bahasakan dalam angka. Ini misalnya 1 lebih besar dan 3 lebih besar dari 2 lebih besar dari 1. Maka otomatis ini kan 3 lebih besar dari 1. Ini kan. Nah, demikian juga yang di bawah ini. Di bawah dalam angka. Nah, kita langsung masuk pada contoh yang ada di bukunya. Buktikan bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah n pangkat 2 lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, bilangan asli ini kalau misalnya dibawa dalam bentuk simbol bilangan adalah n besar kan? Bisa berarti seperti itu. Nah, kita jawab. Misalkan ini tadi barisan ini kita misalkan sebagai Pn, jadi Pn sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah sampai dengan n pangkat 2 lebih besar dari n pangkat 3 di per 3, di mana n elemen bilangan asli. Jadi ini dibaca elemen, kemudian n itu adalah bilangan asli. Jadi itu simbol-simbol dalam matematika. Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa untuk dalam induksi matematika untuk membuktikan suatu rumus itu kita menggunakan 2 langkah. Langkah pertama atau langkah dasar, kita misalkan n sama dengan 1. Jadi di sini langkah pertama untuk n sama dengan 1 kita substitusi ke persamaan yang di atas tadi. Jadi semua n-nya kita ganti 1, jadi P1, n-nya ini kita ganti 1, jadi P1 sama dengan ini n-nya kita ganti 1, jadi 1 pangkat 2 lebih besar dari ini n-nya kita ganti 1, jadi 1 pangkat 3, kemudian ini tetap 3, jadi 1 pangkat 2 kan sama dengan 1 lebih besar dari 1 pangkat 3 sama dengan 1 sendiri, jadi 1 per 3. Nah, apakah ini benar 1 lebih besar dari 1 per 3? Benar kan? Jadi 1 per 3 itu 0,33 sekian. Jadi benar bahwa 1 lebih besar dari lebih besar dari 0,33. Jadi ini memenuhi. Oh, benar. Sudah itu, kita masuk dalam langkah kedua. Nah, langkah kedua kita ganti n-nya menjadi k. Jadi untuk n sama dengan k, semua nilai n di sini tadi kita ganti jadi k. Jadi P dalam kurung k sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2
sampai K pangkat 2 lebih besar dari K pangkat 3. Jadi ini di sini kita ganti K jadi K pangkat 3 per 3. Nah, sudah itu ini kita asumsikan benar. Ini kesan tadi. Diasumsikan benar kan? Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa benar juga untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi kalau misalnya tadi ini kita ganti jadi K, sekarang kita ganti jadi K ditambah dengan 1. Jadi P dalam kurung K tambah 1, kemudian 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini kan tetap ya yang K pangkat 2 ini. Karena mengapa tetap ini? Karena ini K tambah, kalau kita menghitung suku K tambah 1, maka suku paling terakhir itu pasti K ditambah dengan 1. Jadi ini tetap K tambah 1 pangkat 2. Jadi K-nya di sini kita ganti jadi K tambah 1 pangkat 2 lebih besar dari ini kita ganti jadi K tambah 1. Jadi K tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, sudah itu dari PK tadi yang ini, PK ini kita dapatkan, kita punya yang ini persamaan tadi kan 1 pangkat 2, yang ini sama yang ini. Sama kan? Terus tiap ruas ditambahkan dengan K ditambah 1 pangkat 2. Jadi tiap ruas di sini tadi ini sama ditambahkan dengan K tambah 1 pangkat 2. Gimana dapat K tambah 1 pangkat 2? Kita lihat pada yang ini kan. Jadi tiap ruas ditambahkan dengan K tambah 1 pangkat 2. Jadi di sini Bapak sudah tuliskan. Di sini semua ruasnya sudah kita ganti jadi kita tambah jadi K tambah 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai K pangkat 2. Jadi ditambah di sini K tambah 1 pangkat 2. Kemudian di sini juga ditambah dengan K tambah 1 pangkat 2. Nah, sudah itu karena ini sudah sama dengan yang ini tadi PK tambah 1, maka ini tidak diapa-apai ya, ini ruas kirinya. Yang diselesaikan itu adalah ruas kanan yang ini kan. Jadi ini ke bawah Bapak kasih tanda kutip 2 supaya tidak pemborosan dalam menulis, karena ini tidak diapa-apai. Nah, jadi ini yang kita akan selesaikan. Jadi K pangkat 3 per 3 ditambah dengan K tambah 1 pangkat 2. Nah, karena ini bentuknya pecahan, jadi penyebutnya disamakan karena belum sama penyebutnya. Jadi K pangkat 3 per 3 ditambah dengan 3 dikali K tambah 1 per 2 per 3. Jadi penyebutnya sudah sama kan, sama-sama 3. Jadi pembilangnya sudah bisa dijumlahkan. Jadi K pangkat 3 ditambah dengan 3 dikali K tambah 1 pangkat 2. Sudah itu ini kita selesaikan yang K tambah 1 pangkat 2. Kita jabarkan, jadi hasilnya adalah K pangkat 2 ditambah dengan 2K ditambah dengan 1. Nah, sudah itu 3-nya kita kali masuk dalam kurung. Jadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2. Kemudian ini 3 kali 2K sama dengan 6K. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 1. Sorry, di sini 3 ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, terus dibagi dengan 3. Sudah itu dari ini yang di atas pembilangnya, bagaimana caranya supaya ada muncul nanti K ditambah 1. Jadi di sini kita dibutuhkan pemikiran kritis bagaimana caranya supaya ada muncul nanti K ditambah dengan 1. Nah, kalau ini kan bisa kita tuliskan K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah dengan 1 supaya bisa muncul K tambah 1 nanti kan. Kemudian bagaimana caranya supaya kembali sama yang dengan di atas? Kan tinggal ditambah 3K ditambah dengan 2. Ini kan yang sejenis ini, kalau misalnya kita jumlahkan 3K ditambah 3 kan sama dengan 6K kembali. Terus ini 1 ditambah 2 kan sama dengan 3 kembali kan. Jadi kalau misalnya ini dioperasikan kembali sama dengan yang di atas. Nah, ini cuma kita manipulasi supaya muncul K ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini dalam kurung yang pertama ini, yang suku ini bisa kita bisa kita tulis dalam bentuk K ditambah 1 pangkat 3. Nah, kalau misalnya ini dijabarkan, kalau misalnya kalian belum percaya apakah ini sama tidak, silakan dijabarkan kembali ini K ditambah 1 pangkat 3. Jadi kita tulis itu K tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan K ditambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1. Jadi ditulis sebanyak 3 kali.
Nah, kalau kalian kalikan ini pasti sama dengan yang ini, K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah dengan 1. Nah, jadi kita ganti di sini, ini sama dengan K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah dengan 2. Nah, sudah itu Bapak, ini persamaan di atas tadi Bapak munculkan kembali di sini supaya lebih paham. Sudah itu kita lihat, ini kan ada tanda tambah di sini. Jadi bisa kita pisahkan kan? Misalnya ada seperti ini, 2 ditambah dengan 5/3. Ini kan sama kalau Bapak tulis 2/3 ditambah 5/3. Sama kan? Nah, jadi kita pisahkan. Nah, sudah itu dari sini kita bisa lihat. Jadi ini Bapak bisa hapus ya yang pertama tadi. Nah, sudah itu kita bisa lihat ini kan yang suku ini, yang sebelah kanan. Jadi K ditambah dengan 1 pangkat 3/3 ditambah dengan 3K tambah 2/2. Nah, ini kan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan 3. Sorry, ini 3 ya. Bukan itu 3 tadi. Sorry, ini 3. Nah, ini kan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3/3. Ini kan sama-sama ini. Sama ini kan. Jadi misalnya sama ini, kalau misalnya 1/2 ditambah dengan misalnya 2. Ini kan lebih besar dari 1/2. Ini kan sama-sama 1/2 yang ini. Ini kan kalau selesaikan 1/2 itu 0,5. Terus ditambah dengan 2, apakah ini lebih besar dari 0,5? Otomatis lebih besar kan, ini kan 2,5 lebih besar dari 0,5. Nah, itu dengan kalau misalnya di bawah dalam angka. Jadi ini kan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3. Jadi ini kan sama-sama ini. Nah, ini sama. Nah, sudah itu kita lihat persamaan yang ini tadi. Kita melihat kembali yang ini. Kita membuktikan apakah ini benar, ini 1 pangkat 2 lebih besar dari K ditambah 1 pangkat 3/3. Jadi dulu. Nah, ini Bapak terus kembali ya, karena ini yang kita akan buktikan, kita yang buktikan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan K pangkat 2 tambah dalam kurung K tambah 1 pangkat 2 lebih besar. Ini kan tadi lebih besar ya, lebih besar dari yang ini tadi. Jadi ini Bapak hapus dulu. Nah, lebih besar dari yang ini tadi kan K tambah 1/3. K tambah 1 pangkat 3 ya. /3 ditambah dengan 3K tambah 2/3. Nah, ini tadi kan lebih besar dari, jadi Bapak tulis ini lebih besar dari K ditambah 1/3. K tambah 1 pangkat 3 ya. Nah, di sini kan sudah ada 3 ruas kan. Nah, sudah itu kita perhatikan yang sifat-sifat ini tadi. Berarti yang kita lihat adalah yang ketiga ini kan, jika A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Kan? Jadi kalau misalnya ini bisa kita tulis 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah sampai K pangkat 2 ditambah K tambah 1 pangkat 2. Ya, jadi ini kan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3/3. Jadi ini tadi adalah A, ini adalah A, kemudian ini adalah B,
segini adalah C. Jadi A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka ini A lebih besar dari C. Ini. A lebih besar dari C. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kan sudah terbukti yang ini. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 itu lebih besar dari K tambah 1 per 3. Jadi terbukti bahwa kalau misalnya Pn nya diganti K tambah 1 maka lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Jadi kita bisa kasih dalam kurung terbukti. Nah, selesai untuk contoh yang tadi. Jadi kita sudah selesai membuktikan pola barisan bilangan tadi dari 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 itu ditambah sampai dengan N pangkat 2 itu lebih besar dari N pangkat 3 per 3. Jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa cukup. Bapak harap video pembelajaran ini disimak baik-baik, dipelajari baik-baik supaya lebih paham. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Shalom dan salam sehat.